semua, di sini kami akan menjelaskan tentang materi ekonomi Abu Ubaid. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang biografi dari Abu Ubaid. Riwayat hidup Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Adadi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Harar, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Ayahnya keturunan Bizantium yang menjadi maula suku Azad. Setelah memperoleh ilmu yang memadai di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun Abu Ubaid pergi berkelana untuk menuntut ilmu ke berbagai kota seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya antara lain mencakup tata bahasa Arab, qiraat, tafsir, hadis, dan fikih. Pada tahun 152 Hijriah, Tabib bin Nas bin Malik, gubernur Tugur di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, mengangkat Abu Ubaid sebagai qadhi atau hakim di Tarsus hingga tahun 110 Hijriah. Setelah itu menulis kitab Al-Anwal. Ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 Hijriah, setelah berhaji, ia menetap di Mekah. Sampai wafatnya, ia meninggal pada tahun 224 Hijriah. Kehidupan dan korak pemikiran Abu Ubaid merupakan muhaddis, dan fuqaha terkemuka di masa hidupnya. Selama menjabat qadhi di Tarsus, ia sering menangani berbagai kasus tanah pertanahan dan pajakan serta menyelesaikan dengan baik. Alih bahasa yang dilakukannya, kata-kata dari bahasa Parsis ke bahasa Arab juga menunjukkan bahwa Abu Ubaid sedikit banyak menguasai bahasa tersebut. Beliau ini adalah seorang ahli hadis dan ahli fikih, hal yang terkemuka pada masanya. Semasa hidupnya, beliau ini rajin menuntut ilmu. Beliau merantau ke beberapa kota seperti Kufah, Basrah, Baghdad, yang pada saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Nah, pada tahun 192 Hijriah sampai 210 Hijriah, beliau diangkat menjadi qadhi atau hakim pada masa Harun ar-Rasyid. Di masa Daulah Abbasiyah di Riau tetap berhasil menghasilkan karya kurang lebih sebanyak 20 karya, baik dalam bidang nahwu, qiraat, syair, dan sebagainya. Nah, di antara kitab dan karyanya yang terkenal itu adalah kitab Al-Anwal. Kitab Al-Anwal ini membahas tentang sumber dari pendapatan negara yang berasal dari sumber zakat dan sumber perpajakan. Selain itu, kitab ini juga membahas tentang hukum perpajakan, hukum administrasi negara, hukum pertanahan, dan hukum internasional. Abu Ubaid menyatakan bahwa negara tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, bahwa kekayaan milik negara harus digunakan dan dimanfaatkan untuk menguntungkan seluruh masyarakat dan tidak untuk merugikan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi atau pemerintahan, melainkan digunakan untuk masyarakat dan mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian kita lanjut pada filosofi hukum oleh Abu Ubaid. Beliau menitikberatkan pada keadilan sosial, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat supaya tidak ada masyarakat yang dirugikan, untuk semua agar seluruh masyarakat dapat sejahtera. Kemudian beliau juga berpendapat bahwa kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat untuk negaranya menentukan perlakuan negara untuk masyarakat tersebut. Abu Ubaid berpesan kepada petugas pajak agar tidak menyakiti masyarakat dalam pemungutan pajak. Kemudian beliau juga menegaskan kepada masyarakat agar segera menunaikan pajak yang diperintahkan oleh negara agar tidak terjadinya penindasan oleh petugas pajak. Perbedaan ini dapat dilihat terhadap masyarakat Baduy dan masyarakat urban, di mana negara memberikan hak yang lebih besar kepada masyarakat urban dibandingkan masyarakat Baduy, karena kontribusi yang dilakukan dan diberikan oleh masyarakat urban itu lebih besar daripada masyarakat Baduy.
Contohnya adalah kontribusi itu yaitu masyarakat urban dalam administrasi negara, kemudian masyarakat urban muslim membantu dalam pertahanan sipil, dan menggelakkan pendidikan kepada masyarakat muslim melalui membaca Al-Quran, dan pendidikan yang semakin tinggi yang diberikan oleh masyarakat urban kepada anak-anak usia dini dalam agama Islam. Dan pada filosofi ekonomi Abu Ubaid ada hak tentang kepemilikan tanah, di mana hak kepemilikan tanah ini diberikan oleh negara, yaitu padang rumput yang digunakan untuk mengembala. Kemudian ada pula hak lahan tanah yang diberikan untuk diproduktifkan. Namun jika hak lahan tanah itu atau lahan tanah itu tidak diproduktifkan selama 3 tahun berturut-turut, maka akan diambil alih oleh negara dan digunakan untuk membangun fasilitas umum atau kepentingan umum. Kemudian Abu Ubaid menyatakan tentang zakat, bahwa zakat itu tidak boleh asal diberikan kepada orang, melainkan harus dipilih dan diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang lebih membutuhkan. Zakat ini yang diberikan oleh Abu Ubaid berprinsip untuk mendistribusikan zakat ini kepada fakir miskin agar tidak ada terjadinya kelaparan di mana-mana, dan kesejahteraan ini dapat didapatkan oleh seluruh umat muslim yang tidak mampu. Kemudian yang terakhir ada dalam ekspor dan impor, yaitu ketentuan yang pertama adanya tarif cukai yang diberikan oleh Abu Ubaid yang berbeda melihat dari tiap golongannya antara kaum muslim dan kaum non-muslim, yaitu kaum muslim sebesar 2,5% dan ahli zimah atau kaum Yahudi atau kaum non-muslim dan Nasrani sebesar 10%. Kemudian memberikan cukai yang lebih murah terhadap makanan yang akan dimasukkan ke dalam kota Madinah, dengan tujuan agar banyaknya pemasok makanan yang masuk ke kota Madinah, karena kota Madinah merupakan tempat pemerintahan saat itu.